Hello everyone, my name is Michelle Patricia. So today we're gonna talking about prinsip dari World Trade Organization dan pengecualiannya. So let's start it. Prinsip dasar dari WTO itu sendiri terdiri atas 5, yaitu Most Favored Nation Treatment atau yang biasa disingkat MFN, pengikat tarif atau Tariff Binding, prinsip perlakuan nasional atau National Treatment, perlindungan hanya melalui tarif, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang atau Special and Differential Treatment dalam WTO. Treatment atau biasa disingkat MFN. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GTT 1994 dan merupakan bagian dari asas non-diskriminasi. Intinya setiap keuntungan, konsensi, atau perlakuan istimewa yang diberikan suatu negara kepada suatu anggota WTO harus juga diberikan kepada semua orang anggota lainnya tanpa syarat. Contohnya, jika suatu negara menurunkan tarif impor untuk suatu negara tertentu, maka tarif yang sama harus berlaku bagi semua anggota WTO lainnya. Dengan adanya aturan ini, perdagangan menjadi lebih adil dan tidak ada negara yang diperlakukan lebih menguntungkan dibandingkan yang lain. Namun, ada pengecualian dalam prinsip MFN ini. Misalnya, negara bisa memberikan perlakuan khusus kepada negara berkembang melalui skema Generalized System of Preference atau GSP untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN atau Uni Eropa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa prinsip MFN bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih stabil, transparan, dan adil bagi semua negara anggota World Trade Organization. Pengikatan tarif atau tariff binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GTT 1994 dan menjadi dasar dalam pengaturan bea masuk suatu negara. Jadi, apa maksudnya peningkatan tarif? Sederhananya, setiap negara anggota WTO wajib menentukan daftar produk yang tarif impornya harus diikat atau dibatasi pada tingkat tertentu. Artinya negara tidak boleh menaikkan tarif seenaknya melebihi batas yang telah disepakati di dalam perjanjian WTO. Contohnya, jika suatu negara sudah menyepakati tarif impor gandum maksimal 10%, maka mereka tidak bisa tiba-tiba menaikkan tarif menjadi 20% tanpa negosiasi ulang dengan anggota WTO lainnya. Kenapa ini penting? Menciptakan kepastian dalam stabilitas dalam perdagangan internasional, mencegah proteksionisme berlebihan yang bisa merugikan negara lain, menciptakan kepercayaan investor dan pelaku bisnis dalam perdagangan global. Namun, dalam kondisi tertentu negara masih bisa menaikkan tarif sementara, misalnya untuk melindungi industri dalam negeri dan lonjakan impor yang merugikan, tapi harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai aturan WTO. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengikatan tarif bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih stabil, adil, dan transparan bagi semua negara anggota WTO. Perlakuan nasional atau national treatment yang diatur dalam pasal 3 GTT 1994. Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri setelah masuk ke pasar domestik. Artinya, setelah suatu barang impor sudah melewati proses bea cukai, barang tersebut harus diperlakukan sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri. Contoh, sederhananya, jika di Indonesia memiliki pajak atau regulasi khusus untuk produk minuman ringan dalam negeri, maka pajak dan regulasi yang sama juga harus berlaku untuk minuman ringan impor. Tidak boleh ada perlakuan yang lebih menguntungkan bagi produk dalam negeri dengan tujuan mengikuti industri lokal secara tidak adil. Beberapa tindakan yang dilarang dalam prinsip ini antara lain pajak atau pungutan dalam negeri yang membebani produk impor lebih tinggi dari produk lokal, undang-undang atau regulasi yang memberikan keuntungan eksklusif hanya untuk produk dalam negeri. Jadi, secara keseluruhan, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan mencegah diskriminasi terhadap produk asing, sehingga pasar global tetap terbuka dan kompetitif. Perlindungan hanya melalui tarif yang diatur dalam pasal 11 GTT 1994. Prinsip ini menyatakan bahwa negara hanya boleh melindungi industri dalam negerinya dengan tarif, bukan dengan pembatasan perdagangan lain seperti kuota impor atau larangan impor yang tidak sah. Menurut John J. Carter, tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi, kalau suatu negara ingin batasi masuknya barang asing, satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh WTO adalah dengan mengenakan tarif, bukan dengan melarang impor secara langsung. Kenapa ini penting? Mencegah
proteksionisme yang berlebihan yang merugikan perdagangan global, memberikan transparansi bagi kepastian bagi pelaku bisnis, menghindari kebijakan sepihak yang memicu perang dagang. Jadi, keseluruhan prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keterbukaan perdagangan internasional. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang atau Special and Differential Treatment dalam WTO. Prinsip ini memastikan bahwa negara berkembang mendapat perlakuan khusus dalam perjanjian WTO. Mengapa? Karena negara berkembang sering mengalami keterbatasan dalam perdagangan internasional seperti kurangnya infrastruktur, kapasitas produksi yang rendah, atau keterbatasan sumber daya. Melalui SND, negara berkembang mendapatkan beberapa keuntungan seperti waktu lebih lama untuk menerapkan aturan WTO, akses pasar yang lebih mudah melalui skema preferensi tarif, dukungan teknis dan bantuan dari WTO untuk meningkatkan daya saing mereka. Contohnya, banyak negara berkembang mendapat tarif lebih rendah saat mengekspor barang ke negara maju melalui program Generalized System of Preference atau GSP. Prinsip ini bertujuan agar negara berkembang bisa berpartisipasi lebih baik dalam perdagangan global tanpa harus langsung bersaing dengan negara maju. Pengecualian dalam WTO yaitu kondisi khusus di mana negara anggota diperbolehkan menyimpang aturan WTO untuk melindungi kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Meskipun WTO menekankan perdagangan bebas dan adil, ada situasi tertentu di mana negara bisa menerapkan kebijakan yang seolah bertentangan dengan prinsip dasar WTO. Beberapa pengecualian tersebut adalah pengecualian dalam pasal 20 J.1994, negara boleh membatasi perdagangan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, atau konservasi lingkungan. Contohnya, larangan impor barang yang bertentangan dengan moral atau melindungi sumber daya alam. Yang kedua, pengecualian dalam pasal 14 General Agreement on Trade in Services berlaku untuk perdagangan di bidang jasa. Negara dapat mengambil tindakan yang melanggar aturan JTS jika diperlukan untuk kepentingan publik. Yang ketiga, pengecualian dalam keadaan ekonomi darurat disebut juga emergency protection dalam pasal 19 JTT 1994. Negara bisa melindungi industri dalam negeri jika ada ancaman serius akibat lonjakan impor yang mendadak. Yang keempat, pengecualian untuk pembangunan ekonomi. Negara berkembang mendapat perlakuan khusus melalui Special and Differential Treatment atau SND. Tujuannya agar negara berkembang lebih mudah beradaptasi dalam perdagangan global. Jadi, meskipun aturan WTO ketat, pengecualian ini membantu negara mempertahankan kepentingan nasional dalam suatu situasi tertentu tanpa melanggar komitmen global mereka. WTO menerapkan prinsip-prinsip utama untuk menciptakan perdagangan yang adil seperti Most Favored Nation atau MFN yang melarang diskriminasi antar negara, national treatment yang memastikan produk impor dan lokal diperlakukan sama, serta perlindungan hanya melalui tarif yang melarang pembatasan perdagangan selain tarif. Selain itu, negara berkembang mendapatkan perlakuan khusus atau SND agar bisa beradaptasi dalam sistem perdagangan global. Meski begitu, WTO juga memberikan pengecualian seperti perlindungan kesehatan dan lingkungan pada pasal 20 JTT, perdagangan jasa pada pasal 14 JTS, serta tindakan darurat ekonomi pasal 19 JTT. Intinya, WTO menyimbangkan perdagangan bebas dengan fleksibilitas bagi negara anggota untuk melindungi kepentingan nasional dalam kondisi tertentu. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.